Bab 6087. Ketika dia kembali ke Classic Mansion, suasana hati Steve jauh lebih baik daripada saat dia tiba. Ketika dia datang ke sini, dia sangat khawatir. Dia tidak tahu obat apa yang Charlie jual di labunya. Ketika dia kembali, semuanya beres dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang ketidakcocokan ayah dan anak dalam keluarga Hogwarts. Mereka harus menunggu video mereka di laut dirilis sebelum bisa pulang. Charlie juga melihat suasana hatinya jauh lebih baik, jadi dia bertanya sambil tersenyum. Steve, aku menyelesaikan hal terpenting segera setelah kamu mendarat di Aurous Hill. Kamu pasti sangat senang, kan? Steve berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya masih khawatir sebelum datang ke sini. Jika saya tidak dapat menemukan apapun dan kembali dengan putus asa, saya pasti akan diejek secara diam-diam. Sekarang tidak apa-apa. Setelah Anda merilis videonya, tidak ada yang bisa mengeluh. Saya tidak menangani masalah ini dengan baik, dan saya hanya menyalahkan keluarga Hogwarts karena menunda kesempatan tersebut. Lagi pula, ini sudah lama sekali, dan kesalahan mereka sendirilah yang menyebabkan orang-orang dipindahkan ke Timur Tengah. Saat dia mengatakan itu, Steve sedikit khawatir lagi. Berkata, saya hanya tidak tahu apakah ayah saya akan mengizinkan saya pergi ke Timur Tengah untuk menemukannya lagi. Charlie tersenyum dan berkata, menurutku, ayahmu tidak mungkin mengatur agar kamu pergi ke Timur Tengah lagi. Tempat itu sekarang kacau balau, dan orang yang masuk ke sana akan tersesat. Jika Anda pergi ke sana untuk mencari seseorang, sulit dijamin apakah mereka dapat ditemukan atau tidak. Sulit untuk menjamin keselamatan Anda sendiri. Saya kira masalah ini akan selesai pada saat itu. Steve membungkukkan tangannya pada Charlie dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu biarkan Tuan Wade memberiku nasihat yang bagus. Ketika mereka berempat kembali ke Classic Mansion, anak buah Steve tidak melihat sesuatu yang aneh. Karena dia harus tinggal di Aurous Hill selama sekitar 10 hari ketika dia kembali ke Classic Mansion. Charlie memintanya kembali ke hotel untuk istirahat dulu. Steve terbang ke Aurous Hill selama lebih dari 10 jam, dan setelah turun dari pesawat, dia pergi ke Classic Mansion dan Sungai Yangtze. Peternakan anjing itu memang sedikit kelelahan, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Charlie dan meninggalkan Classic Mansion. Petugas keamanan iring-iringan mobil menghela nafas lega dan mengantarnya langsung ke hotel tempat dia menginap. Setelah Steve pergi, Charlie berkata kepada Orville, beritahu Irvin dan minta dia memberitahu adik laki-laki di Aurous Hill agar lebih memperhatikan tindakan orang-orang di Aurous Hill ini. Jika ada situasi khusus, laporkan kepada saya secepatnya. Tidak masalah, Tuan Wade. Orville segera menyetujuinya. Charlie melihat waktu itu. Saat itu baru sekitar jam 3 sore. Dia berencana pergi ke Villa Champs-Élysées di sisi gunung untuk melihat apakah kendali Nanako terhadap Ki telah membaik. Dia berencana untuk melanjutkan dengan Orville dan Isaac. Namun ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari ayah Melba, Pollard. Jadi Charlie menjawab telepon dan bertanya dengan sopan, halo, Paman. Pollard tersenyum di ujung telepon dan bertanya, Charlie, aku mendengar ayah mertuamu berkata bahwa kamu kembali ke Aurous Hill? Ya. Charlie tersenyum dan berkata, saya baru saja kembali. Apakah kamu ada hubungannya denganku, Paman? Pollard terkekeh dan berkata dengan malu-malu, saya memiliki sesuatu yang ingin saya bicarakan langsung dengan Anda. Tapi biasanya ada banyak hal yang harus kamu lakukan. Jadi aku tidak tahu apakah kamu punya waktu? Charlie berkata tanpa ragu-ragu. Ya, jika Anda mau, berikan saya alamat Anda dan saya akan menemukan Anda. Charlie selalu menghormati Pollard, bukan hanya karena dia memiliki karakter yang baik, tapi juga memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata. Dan karena dia dan ibunya adalah teman sekelas dan merupakan teman lama dalam arti sebenarnya. Pollard buru-buru berkata, saya baru saja keluar dari universitas. Hari ini adalah akhir pekan dan tidak ada kelas di sekolah. Mengapa kamu tidak memberiku alamatmu dan aku akan datang mencarimu? Charlie memikirkannya. Sekarang sudah lewat jam 3 sore. Pollard pasti sudah makan siang. Masih ada beberapa jam sebelum waktu makan malam. Sangat tidak cocok baginya untuk datang ke Classic Mansion untuk membicarakan banyak hal. Mengingat Pollard telah tinggal di Amerika selama bertahun-tahun. Dia pasti punya kebiasaan minum kopi di sore hari. Jadi dia lalu berkata, baik, Paman, ada Starbucks tidak jauh di selatan universitas.
Bagaimana kalau kita pergi ke sana dan minum kopi? Besar. Pollard berkata sambil tersenyum. Aku baru saja memikirkan tentang kamu memberiku alamat. Aku akan membeli secangkir kopi lalu mencarimu. Kalau begitu, ayo kita bertemu di kedai kopi. Saya dekat. Aku akan memesankan sesuatu untukmu sebelumnya. Charlie tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin segelas es americano? Aku akan pergi sekarang. Oke, sampai jumpa lagi. Charlie tidak tahu apa yang tiba-tiba ingin dilakukan Pollard padanya. Tapi karena pihak lain ingin bertemu dan mengobrol dengannya, dia tidak bisa menanyakan semuanya melalui telepon. Tapi untungnya, sepertinya tidak ada sesuatu yang sulit, yang membuatnya merasa lebih nyaman. Setelah itu, dia menyapa Orville dan Isaac dan pergi ke Starbucks untuk menemui Pollard. Lebih dari 20 menit kemudian, Charlie tiba di Starbucks tempat dia membuat janji. Pollard sudah menemukan tempat duduk dekat jendela dan duduk. Melihat Charlie masuk, dia segera berdiri, menyesuaikan jasnya. Dan melambai ke Charlie dengan malu-malu. Di Charlie, ini. Bab 6088. Charlie tersenyum sedikit dan mendatanginya. Dan Pollard buru-buru memintanya duduk. Dan kemudian mendorong kopi yang dipesan untuk Charlie di depannya. Charlie menyesap kopi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman, kamu tiba-tiba datang menemuiku. Apakah ada hal penting yang ingin kamu sampaikan kepadaku? Ini? Pollard ragu-ragu sejenak dengan ekspresi di wajahnya dan kemudian berkata. Sebenarnya, aku seharusnya memberitahumu masalah ini sejak lama. Tapi Anda pernah berada di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dan aku tidak tahu kapan kamu akan kembali. Jadi aku belum menyebutkannya pada dunia luar. Pollard terdiam selama beberapa detik, lalu dia mengumpulkan keberanian untuk berkata. Benar, Charlie, bibihanmu dan aku berencana menikah. Charlie awalnya tertegun saat mendengar ini dan kemudian menjadi sangat bahagia. Dia berkata, selamat, Paman. Bibihan adalah teman baik yang langka di antara teman sebaya. Kamu telah menemukan harta karun. Setelah itu, dia bertanya dengan beberapa gosip. Kapan kamu dan Bibihan pertama kali bertemu? Apakah kamu memutuskan untuk menikah? Pollard tersenyum malu-malu dan menjelaskan. Bukankah pemerintah kota mengatur kita untuk pergi ke Korea Selatan untuk pertukaran budaya sebelumnya? Aku menyatakan cintaku padanya di depan umum, dan dia menerimaku. Setelah bergaul beberapa lama, kami berdua merasa bahwa orang lain adalah pasangan yang cocok untuk kami. Dan karena kami sudah tidak terlalu muda lagi, kami tidak ingin menunda hal-hal besar seumur hidup. Jadi kami siap untuk mengambil langkah berikutnya dan memulai sebuah keluarga kecil. Pollard melanjutkan, bulan lalu, Bibihan dan saya pergi ke Luceng selama beberapa hari. Saya membeli cincin terlebih dahulu dan melamarnya di pantai. Dia setuju. Kami juga menanyakan keinginan kedua anak tersebut, apakah itu Melba atau Paul. Mereka sangat mendukung masalah ini. Kedua anak itu luar biasa dan mereka tidak perlu kita khawatirkan. Mereka berdua mendesak kami untuk segera mengadakan pernikahan. Aku hanya ingin menunggumu kembali dan menanyakan waktumu untuk pernikahan kita. Saya ingin mengundang Anda. Anda akan menjadi saksinya. Undang aku untuk menjadi saksi? Charlie bertanya tanpa sadar. Paman, saya adalah generasi muda dari Anda dan Bibihan. Apakah pantas saya menjadi saksi? Pollard berkata dengan serius. Aku dan orang tua Bibihan sudah pergi, dan dia sudah berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dan dia tidak memiliki orang tua yang berteman dekat dengannya. Setelah kembali ke Aurous Hill, berbicara dari lubuk hatiku yang paling dalam, apakah itu sekolah tempatku berada atau universitas senior tempat Bibihanmu berada? Atau teman dan kolega di sekitar saya? Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang utilitarian dan artistik. Jika kami benar-benar ingin meminta salah satu dari mereka menjadi saksi, kami berdua akan dipandang rendah. Setelah itu, dia memandang Charlie dan berkata dengan sangat serius. Tapi kami semua sangat mengenalimu, dan Melba maupun Paul sangat mengagumimu. Jika Anda tidak pergi ke Surya sendirian untuk menyelamatkan Melba, saya tidak yakin apakah dia masih hidup sekarang. Jadi setelah banyak berdiskusi, Andalah yang paling cocok menjadi saksi ini. Dan aku harap kamu tidak menolak. Pollard mengatakan demikian,
Dan Charlie tentu saja tidak keberatan, jadi dia berkata dengan sangat sigap. Tidak masalah paman, terima kasih dan Bibi Han telah mengenaliku. Dan aku akan menjadi saksinya. Pollard sangat bersemangat saat melihat Charlie menyetujuinya dan berkata dengan cepat. Terima kasih banyak, Charlie. Anda pernah ke luar negeri sebelumnya. Merepotkanmu, jadi tanggal pernikahannya belum ditentukan. Kamu lihat apakah kamu tidak bisa meninggalkan Aurous Hill akhir-akhir ini. Jika kamu bersedia, saya akan segera menetapkan tanggal pernikahan dan memilih hotel tempat pernikahan akan diadakan. Charlie berkata, hotel ini milikmu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Taman gantung Shangri-La siap untuk Anda dan Bibi Han kapan saja. Kamu memilih tanggal pernikahan dan memberitahuku, dan aku akan mengatur sisanya. Setelah mendengar ini, Pollard memeluk tangan Charlie dan berkata dengan serius. Charlie, jika aku mengucapkan terima kasih, itu tidak akan cukup. Charlie berkata sambil tersenyum, Anda dipersilakan untuk berbicara dengan saya kapan saja. Pollard menambahkan, mengenai tanggal pernikahan, ide pribadi saya adalah semakin cepat semakin baik. Lagi pula, Bibi Han dan aku sudah tidak muda lagi. Anda juga tahu bahwa lingkungan sekuler di Tiongkok berbeda dengan di luar negeri. Jika dia tetap bersamaku dan tidak menikah, orang pasti akan bergosip di belakang kita. Jadi saya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Itu juga bisa dianggap sebagai penjelasan nyata kepada bibimu. Saya baru saja melihatnya. Almanak, Sabtu depan adalah hari yang baik. Saya akan berkomunikasi dengannya nanti. Jika dia tidak keberatan, kami akan bekerja keras hari ini. Charlie sangat mengagumi rasa tanggung jawab dan perilaku tegas Pollard. Di sisi lain, ayah mertuanya yang malang jelas sangat mencintai Mei Qing. Tapi dia hanya tidak berani memutuskan semua hubungan dengan Elaine dalam arti sebenarnya. Sehingga menyebabkan Bibi Han Pollard berkumpul. Memikirkan ayah mertuanya, Charlie bertanya dengan hati-hati. Ngomong-ngomong, Paman, pernikahanmu dan Bibi Han belum diumumkan ke publik, kan? Tidak. Pollard berkata dengan jujur, saya hanya ingin menunggu Anda kembali dan memastikan waktunya bersama Anda. Kalau tidak ada masalah, kami akan perbaiki tanggal pernikahan dan hotelnya. Dan kemudian kirimkan undangan. Jika Bibi Hanmu tidak keberatan dengan waktu Sabtu depan. Saya membuat daftar tamu semalaman hari ini dan menulis undangannya.